Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya. Nah, di sini hari ini insya Allah kita akan belajar bahasa Sunda. Ya, bertemu lagi teman-teman dengan teman-teman masih ingat kan? Waktu kelas 1 belajar bahasa Sunda dengan siapa? Nah, sekarang kita bertemu lagi teman-teman dengan Bimut. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang hirup sauyunan. Nah, hirup sauyunan itu artinya hidup rukun. Nah, teman-teman, kita akan belajar pupuh. Pupuh adalah puisi lama dalam bahasa Sunda. Nah, pupuh di sini tentang hirup sauyunan ya, teman-teman. Nah, sekarang Bu Imut mau baca. Teman-teman dengarkan ya. Di sekolah urang jeung batur sabangku diajar daria. Getol maca pinter nulis. Sangkan urang ngulik ilmu nu mangfaat. Hayu batur urang hirup sing alakur. Bareng sosobatan kudu inget dina ati. Hirup ulah sok ngehina ka sasama. Sauyunan nandakeun hirup nu rukun. Ulah sok ngehina urang jeung papada jalmi enggeus pasti bakal goreng akibatnya. Nah, teman-teman, jadi kita itu harus hidup rukun. Mau dengan teman, keluarga, ataupun tetangga, ya. Apalagi kalau kita, contohnya teman-teman ketika di sekolah, nah kita itu harus hidup rukun, ya. Nah, teman-teman, pupuh tadi itu disebutnya pupuh pucung. Pupuh pucung itu punya 3 maksud. Yang pertama, piwulang. Piwulang itu pengajaran. Yang kedua, piwuruk. Piwuruk itu nasihat. Yang ketiga, pepatah. Nah, teman-teman, dalam pupuh itu, nah ada yang disebut pada. Pada itu bait. Nah, teman-teman, di sini ada berapa bait? Teman-teman tahu kan bait? Kalau dalam puisi biasanya ada baitnya. Nah, di sini ada 3 bait. Nah, teman-teman, ini bait pertama. Ya, kalau dalam bahasa Sunda itu disebutnya pada. Dan dalam bahasa Sunda juga ada yang disebut padalisan. Nah, padalisan itu disebut baris. Nah, teman-teman, di sini ada baris. Contohnya baris pertama itu di sekolah urang jeung batur sabangku sabangku ya, sampai sini. Nah, teman-teman, ingat ya, dalam pupuh itu biasanya ada pada. Pada itu disebutnya bait. Dan juga ada yang disebut padalisan. Padalisan itu baris. Nah, lanjut ya, teman-teman. Dalam pupuh ada 2. Yang pertama, guru wilangan, dan yang kedua, guru lagu. Nah, guru wilangan itu yaitu jumlah suku kata yang ada pada setiap baris di pupuh. Kalau guru lagu, bunyi huruf vokal yang ada di akhir kalimat di setiap baris. Nah, teman-teman, sekarang padalisan ka-hiji atau padalisan ke-1. Contohnya, di sekolah urang jeung batur sabangku. Ya, teman-teman masih ingat kan padalisan itu baris. Nah, di sekolah urang jeung batur sabangku, guru wilangannya. Nah, ini teman-teman. Teman-teman, nanti pisah-pisah dulu per suku kata ya. Di sekolah urang jeung batur sabangku. Nah, coba teman-teman hitung ada berapa guru wilangannya. Nah, di sini ada 12 guru wilangan. Dan guru lagunya itu, nah teman-teman, kan huruf vokal di akhir kalimat. Di sekolah urang jeung batur sabangku. Nah, huruf vokalnya itu yaitu huruf U. Nah, jadi tulis di sini teman-teman 12 U. 12-nya itu guru wilangan dan U-nya itu guru lagu. Nah, teman-teman paham? Insya Allah ya, teman-teman harus belajar
lebih semangat lagi ya teman-teman, dan kita juga harus hidup rukun, belajar hidup rukun dimanapun. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.